Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sugeng dalu berkah dalu. Sugeng dalu berkah dalu. Saresian pada masa Advent tahun 2020 memang sedikit istimewa. Bapak Ibu tahu bahwa masa Advent itu biasanya ada dalam pertemuan itu dilakukan bagaimanakah kita menyongsong dan menanti kehadiran Yesus Kristus Putra Tuhan untuk keselamatan kita. Namun demikian dalam tahun ini Keuskupan Agung Semarang secara istimewa mengajak kita yang pertama adalah untuk melakukan evaluasi apa yang telah kita lakukan dalam rangka pelaksanaan arah dasar Keuskupan Agung Semarang yang ke-7, yaitu tahun 2016 sampai dengan 20. Lalu yang kedua adalah bagaimanakah kita menyongsong dan mempersiapkan langkah-langkah baru dalam melaksanakan Ardas yang ke-8, yaitu tahun 2021 sampai 2025, dengan program atau capaian yang perlu dicapai oleh gereja, yaitu gereja yang semakin ekaristis dan politis. Oleh karena itu, di dalam Advent ini, Keuskupan Agung Semarang mengambil tema orang Katolik erat bersatu dengan Kristus dan berbuat kasih. Oleh karena itu, untuk pertemuan pertama itu adalah temanya paguyuban yang siap berbuah. Marilah kita mulai sarjana ini dengan memuji nama Tuhan dari Nada Bakti nomor 316. Marilah bersukacita bersama Bunda Maria, kirang penuh pengharapan menantikan kelahiran yang sudah dinubuatkan, diwartakan para nabi, dan sudah dipermaklumkan oleh Yohanes Pemandi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, umat lingkungan Santo Fransiskus Xavieris Ambarukmo, pertemuan ini akan didahului dengan evaluasi hasil survei yang dilakukan oleh Keuskupan Agung Semarang. Apakah paguyuban dan umat di lingkungan itu berperan aktif di dalam melaksanakan program-program yang telah dicanangkan oleh Keuskupan Agung Semarang di dalam RIKAS, yaitu Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang yang ke-7 ini telah berakhir pada tahun 2020. Bapak Ibu mestinya sudah menerima buku Saresian. Nanti kita dapat lihat di dalam halaman 9 sampai 11 apa yang telah dicapai oleh mereka dan apa yang telah dicapai oleh lingkungan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hal-hal yang dilakukan atau hasil dari survei itu kita lihat di dalam halaman 9 sampai 11 itu, kita diberi arah bagaimanakah komunikasi lingkungan dengan umat, bagaimanakah komunikasi pengurus lingkungan dengan umat, apakah baik, apakah biasa-biasa saja. Itu mungkin ada umat Bapak Ibu ada yang tahu jadi hubungan tidak begitu baik. Tapi kalau kita lihat lingkungan kita sudah, kami kira menurut saya itu sudah begitu baik. Bagaimana ketua lingkungan mengajak umat untuk berbagi, mengajak umat untuk aktif di dalam berdoa, mengajak umat untuk melakukan bantuan-bantuan itu.
Yang kedua adalah bagaimanakah lingkungan untuk mengembangkan iman. Bagaimanakah lingkungan untuk mengembangkan iman itu. Yang ketiga adalah bagaimanakah perhatian lingkungan terhadap umat. Tadi sudah kita lihat di situ. Bagaimanakah pendidikan iman umat, dan bagaimanakah apakah lingkungan dan umat berperan di dalam pemberian bantuan sosial kepada KLMTD. Yang kelima itu bagaimanakah lingkungan membangun keakraban umat. Bapak Ibu, bagaimana keakraban kita? Apakah lingkungan peduli? Ada yang mau jawab? Dengan ingat pada waktu kita kemana itu? Ke Kulon Progo melakukan apa? Rekoleksi atau outbound di situ, itulah terdapat satu keakraban. Lalu yang keenam adalah bagaimanakah usaha lingkungan untuk pemberdayaan umat. Ini kami kira yang belum begitu intensif ya. Pertama kali kita lihat latihan membuat sabun cuci, dan hasilnya juga cukup bagus dibagikan kepada seluruh umat. Dan ada juga mengirimkan bagaimanakah di dalam masa pandemi itu nandur tanaman yang bisa dimasak, lombok dan sebagainya. Di situ sudah kita lakukan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita lihat di Keuskupan Agung Semarang, ternyata pada umumnya di atas 75% paguyuban lingkungan dan juga umat itu aktif melakukan kegiatan-kegiatan itu. Yang paling itu adalah mereka yang ada di perumahan, sangat minim, hanya biasa-biasa saja atau belum dilakukan sama sekali. Ini yang ada di perumahan. Bagi kita Bapak Ibu, dalam melaksanakan program ke-7 ini, kami telah di lingkungan pernah mengirim di WA Group yang kalau tidak keliru tanggal 22 November dapat dicek di situ. Tinggal apa saja itu penjaringan mestinya juga tahu, dicek di situ sudah pernah kita kirim. Dan intinya adalah paguyuban kita lingkungan sudah berubah, dan hasilnya adalah sudah berbuah. Yang paling nyata sekali pada waktu pandemi itu bagaimanakah lingkungan kita tiap minggu membagi nasi box kepada mereka yang membutuhkan, dengan para tukang parkir, tukang beca, ojol dan sebagainya. Itu yang telah kita lakukan, sehingga penerimaan umat sangat-sangat penting. Bapak Ibu ingat, pada waktu biasa itu setiap malam Jumat itu melakukan suatu pendalaman iman. Itu adalah salah satu dari pendampingan iman umat kita. Selanjutnya adalah kita diajak untuk belajar tentang Ardas ke-8. Nun sewu, ini baru diadakan tepas, sehingga kita hanya membaca arah dasar yang ada di halaman yaitu 11 atau 12 itu. Di situ dilihat adalah arah dasarnya itu seperti itu, tapi uraiannya belum ada karena baru disosialisasikan lewat pertemuan-pertemuan daring kelihatannya. Umat bisa sejak kemarin bisa mengikuti itu kalau ingin. Dan itu pada umumnya, saudara sekalian, visi yang ada di dalam Ardas itu terlihat di dalam alinea pertama. Dalam alinea pertama adalah visinya adalah paguyuban murid-murid Kristus bertekad untuk semakin erat dengan Kristus dan berbuah dalam kasih. Halaman 11 ada di situ. Lalu untuk apa yang mau dicapai? Yang mau dicapai adalah pada cita-citanya pada alinea kedua. Bagaimana kamu membuat tatanan hidup yang baru? Sedangkan upaya untuk mencapai cita-cita tersebut di dalam alinea ke-3 itu yang dapat kita uraikan. Detailnya bagaimana? Itu nanti kita nunggu nota pastoral. Itu adalah bagaimanakah Dewan Pastoral Paroki akan belajar itu dan melaksanakan di dalam program-programnya.
Saudara sekalian yang saya hormati, yang menjadi persoalan, yang menonjol dari Ardes itu apa? Menurut yang saya baca di situ adalah bagaimanakah hidup beriman kita meningkat. Dengan apa? Hidup iman kita meningkat, bagaimanakah kita selalu meningkatkan pengungkapan iman kita dan mewujudkan di dalam tindak, yaitu berbuat kasih. Itu yang menjadi kita. Yang kedua adalah yang sangat menonjol adalah bagaimana arah pastoralnya. Arah pastoralnya adalah bersama kita bekerja sama dengan orang-orang yang berbuat baik untuk melakukan itu dan bagaimanakah untuk mewujudkan berbuat kasih. Itu yang menjadi dapat kita lihat di dalam Ardes itu. Secara detail nanti setelah ada sosialisasi dari Ardes itu baru dapat kita lakukan. Nah, sekarang kita harus belajar Injil. Bagaimanakah bacaan Injil Markus itu dapat menopang dan memberi kekuatan dan mendorong adanya pelaksanaan dari Ardes itu. Di situ pada umumnya dapat kita baca. Coba Mbak Nana dibaca. Bacaan Injil dari Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, pada umumnya, ya, kalau kita runut, berjaga-jagalah itu dikaitkan dengan akhir zaman. Apakah itu dalam Injil Markus, di dalam Lukas itu seorang yang kaya pergi ke daerah dan memberikan modal pada anak buahnya, atau di dalam Matius 25. Dari situlah bahwa pada umumnya berjaga-jaga itu dikaitkan dengan apakah nanti Kristus akan datang, apakah kita siap atau tidak. Itu pada umumnya. Tetapi dalam sarisan ini, Keuskupan Agung Semarang mengajak kita untuk Kristus kita nantikan, kita menyongsong, tetapi kita juga diajak untuk menyongsong dan mempersiapkan Ardes yang ke-8 yang akan kita lakukan itu. Yang pertama adalah apakah persiapan-persiapan kita, persiapan di dalam menantikan, menyongsong Ardes ke-8 itu. Satu. Dan kedua adalah Keuskupan Agung Semarang mengajak kita untuk meningkatkan semangat hidup rohani. Tadi dikatakan di dalam yang menonjol adalah hidup rohani kita, yaitu mengungkapkan iman dan mewujudkan iman. Sehingga yang kedua itu adalah bagaimanakah kita untuk meningkatkan semangat dalam hidup rohani dan semangat menggereja yang menghasilkan buah sebagai tanggung jawab iman.
Sederhana, tapi berat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang ketiga adalah mengajak umat termotivasi untuk mengejar kekudusan dan selalu mencintai Tuhan dan sesama. Ini juga berat bagaimana menguduskan. Tapi Tuhan akan menguduskan kita. Di dalam 1 Tesalonika 5, di situ disebutkan Tuhan dan damai sejahtera akan selalu menguduskan kita. Baik itu roh, baik itu tubuh, baik itu adalah jiwa. Nah, ini perlu dibahas, apakah roh, apakah jiwa, apakah tubuh. Yang intinya, yang roh itu jelas, roh ini adalah paringan dalam Gusti, itu mestinya baik. Lalu tubuh untuk bisa kudus itu memerlukan perjuangan, karena tubuh nanti bergerak kalau itu digerakkan oleh yang paling berbahaya adalah di dalam jiwa. Jiwa itu adalah bagaimana budi kita untuk dapat digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang berguna dan berbuat baik. Yang keempat adalah mengusahakan agar Ardas ke-8 ini menjadi bergerak seluruh paguyuban termasuk lingkungan untuk berbuah. Itu yang diajarkan pada kita Guspada Semarang untuk merenungkan persiapan apa yang akan kita lakukan untuk melaksanakan suatu tindakan berdasarkan Ardas itu, sehingga akhir daripada Ardas itu adalah gereja yang semakin ekaristis dan politik. Kami kira itu yang dapat kita lakukan pada malam hari ini yang kita pelajari. Memang itu untuk dipelajari sendiri di rumah, karena pertemuannya tidak untuk tatap muka juga selalu berbahaya, ya kita belajar di rumah. Kalau ada tanggapan nanti biar lewat WA, dan itu akan kita jawab kalau memang ada kesulitan dan ketidakpahaman. Kami tulen pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, serta pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Saudara sekalian, mari kita mohon ujub kita masing-masing. Kami kira di dalam doa ini Bapak Ibu yang di rumah bisa menyatukan doa itu di dalam saresian ini. Jadi kita berkumpul bersatu di dalam doa, tidak harus dalam satu tempat. Tuhan Allah yang Maha Baik, Engkau telah mengaruniakan kami dari roh dan rencana-rencana yang diatur di dalam Rikas tahun 2016 sampai dengan 2035. Oleh karena dia Tuhan, dengarkanlah apa yang akan atur panuwun dan juga permohonan kepadamu. Bapa yang makasih, puji syukur kami aturkan kepadamu atas penyertaan-Mu dalam melaksanakan program-program kerja yang telah kami laksanakan oleh kepengurusan lingkungan 2018-20, sehingga hal itu akan berkenan kepadamu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa sumber cinta kasih, kami murid-murid Kristus bersekutu dalam paguyuban lingkungan Fransiskus Xaverius. Berkat bimbingan Roh Kudus, kami telah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial. Semoga apa yang telah dilakukan lingkungan kami dalam memberikan bantuan sosial dalam pendampingan iman umat dapat kami kembangkan di dalam Ardas ke-8. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa sumber kekuatan dan pengharapan kami, anugerahkanlah kepada kami umat lingkungan San Fransiskus Xaverius kekuatan dan kesehatan jiwa raga kami agar terhindar dari virus corona dengan mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. sungguh Ibu dan umat untuk wujud masing-masing kami persilahkan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. demikian ya Tuhan, doa-doa yang kami haturkan kepadamu, kiranya banyak yang belum kami
Aturkan karena keterbatasan kami masing-masing, tetapi Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Semua doa ini kami mohon demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita satukan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. marilah pertemuan ini kita tutup dengan doa. Kita lihat dibaca halaman 15, doa penutup kita doakan bersama. Allah Maha Kasih, Kami bersyukur karena hari ini Engkau telah membawa kami menyambut arah dasar perjuangan Islam yang baru. semoga kami senantiasa bersiap dan mampu membangun gereja yang sama masyarakat, memperjuangkan hidup sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya peradaban kasih, tanda kehadiran kerajaan-Mu. Doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. supaya kita sekalian, keluarga kita, karya-karya kita, tanggung jawab kita sebagai umat beriman selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup nomor 325. 325.